Berarti sejak tahun 95 sudah dipakai lah pipa Rucika itu untuk pengairannya. Nah, sejauh ini yang Bapak rasain nih dari sistem perairannya sendiri menggunakan pipa Rucika apa nih Pak? Yang best sih sebenarnya kalau untuk di pasaran, karena masyarakat mengkonsumsi kalau di rumah makan itu biasanya ikan gurame. Controlling kita harus betul-betul dari segi air, segi pakan dan sebagainya, itu harus kita perhatikan controlling ikannya. Ikan bawal, jadi gerame nggak bisa makan. Makanya dalam perikanan itu butuh pengkhususan. Gurame khusus gurame, bawal khusus bawal, jair khusus jair. Ini Bapak belajar karena ngelihat dulu almarhum Bapak ya, orang tua ya. Almarhum orang tua. Ngelihat karena benar-benar based on otodidak aja kan, langsung terjun langsung, atau emang ada Bapak belajar otodidak. Otodidak langsung belajar sama orang tua, terjun ke lapangan. Dan jadi langsung nggak pakai buku-bukuan. Jadi bukunya langsung action bersama orang tua. Berarti sejak tahun 95 sudah dipakai lah pipa Rucika itu untuk pengairannya. Nah, sejauh ini yang Bapak rasain nih dari sistem perairannya sendiri menggunakan pipa Rucika apa nih Pak? Mungkin pernah ada sering maintenance enggak atau apa, atau so far so good banget gitu. Super good dah. Super good dah. Wow, singkat padat. Berarti Bapak nggak usah fokus lagi treatment nge-service perairan, cuman tinggal fokus ikannya aja ya Pak. Mungkin karena itu adalah salah satu yang jadinya akhirnya Bapak milih Rucika biar nggak pusing sama si perairan ikan kita. Cuman cukup pusing sama ikannya aja, ibarat kata gitu kan ya. Jadi nggak double yang dipusingin gitu ya. Nah, kalau misalnya tadi ikan ada yang sakit gitu, itu langsung Bapak langsung lihat atau udah biar aja di kolam itu barengan sama ikan-ikan yang sehat sih Pak? Ketika ada sakit satu atau dua, langsung kita tangani. Diantaranya mungkin ada yang ketika banyak itu kita angkat dulu, kita pisahkan. Tapi ketika nggak banyak ya cukup hanya bawa daun pepaya, dicacak-cacak. Dibarengin aja udah semuanya gitu kan ya. Tambah lagi ya kita sambil kasih obat-obat air doa lah. Seperti itu. Nah, kalau misalnya Bapak ngelihat pasar prospeknya kita sama si ikan air tawar kayak gimana sih Pak mungkin kalau ngomong Indonesia kegedean di Jawa Barat lah, kita misalnya Depok lah nih, Depok dan sekitarnya, atau ya secara general gitu secara umum. Secara umum sih sebenarnya kalau ikan jair, bawal dan gurame itu sebenarnya stabil sih sebenarnya. Kalau kita yang penting satu, kita punya connection channel. Kita punya channel untuk bisa ngebuang barang kemana. Seperti itu. Dan kalau kita sudah banyak channel, tentu biasanya kita joinnya dengan rumah makan setempat. Bapak ngedrop di pasar juga nggak? Ngedrop di pasar, kadang-kadang diambil dari orang-orang tengkulak, diambil oleh mereka, karena kita petani, nah dia didistribusi lagi ke beberapa tempat. Jadi kita petani tidak ngebawa ke pasar, tapi kebanyakan dari pihak pembeli datang ke rumah. Kalau misalnya makanan gitu kan, kalau misalnya udah dari makanan kan kita bisa bedain nih, misalnya resto A sama B enakan A gini-gini. Kalau dari tiap-tiap peternak ikan yang membedakan tuh apa sih Pak? Tiap-tiap peternak misalnya Ines, pilihnya Ines di tempat saya aja, soalnya saya kita sebagai orang awam nih yang nggak ngerti. Memang bedanya apa sih Pak? Kayaknya kita kalau ngeliat ikan, ya wes ikan udah gitu aja. Sebenarnya sih sama sih. Sama di antara petani-petani yang lain. Obatnya itu juga. Yang terpenting dalam jual beli makhluk hidup ini, di samping kualitas kita kasih makannya juga harus bagus. Terus vitaminnya juga harus bagus, di antaranya ada dedaunan. Dan juga ya sama pelanggan kita smile. Keep smile. Ramah sama pelanggan itu kayaknya jadi salah satu kuncian juga ya Pak, biar nempel terus gitu ya pelanggannya. Berarti
Bapak nggak nutup pintu dong kalau misalnya kita langsung datang ke apa namanya ke ke empangnya Bapak nih ke langsung ke rumah minta langsung beli gitu bisa juga. Bisa juga. Bisa juga. Berarti gitu kan. Yang paling best seller Pak apa Pak yang kayaknya cepet banget flow-nya Bapak langsung langsung habis gitu Pak. Ya, yang best sih sebenarnya kalau untuk di pasaran karena masyarakat mengkonsumsi kalau di rumah makan itu biasanya ikan gurame. Oke, itu paling best banget ya Pak. Harganya lumayan sekilonya itu 45.000. Wow. 45.000 sekilo atau 40.000. Itu sekilo 3, sekilo 2, sekilo 4 kurang lebih lah. Itu 40.000 1 kilo atau 45.000 tergantung. Nah, harga jual beli gurame khususnya dia stabil. Tidak terlalu seperti bawal yang naik turunnya gitu. Nah, waktu selama 2 tahun ke belakang ini selama pandemi ini cukup kerasa nggak Pak? Sangat kerasa sekali. Sangat Artinya ketika pandemi terjadi itu kita penjualan keluar pun agak berkurang. Biasa satu tahun itu 2 kali keluar barang. Keluar tuh maksudnya? Barang kita jual, terus kita masuk lagi barang. Jadi 2 tahun ini stuck, barang nggak keluar sama sekali. Jadi artinya pembesarannya diantaranya ya lebih boros di empan. Ya, jadi ibarat kita malah jadinya melihara terus gitu ya Pak, tapi belum ada yang keluar. Tapi beberapa bulan ini sudah mulai membaik lagi, alhamdulillah ya. Pak. Nah berarti apa sih Pak yang mau Bapak sampaikan nih ke sahabat Rucika yang baru masih muda-muda gitu kan ya, soal memelihara banyak juga nih Pak sekarang. Betul. Ya kan nggak cuman sebagai melihara ikanan yang dikonsumsi, tapi banyak juga teman-teman dari kita nih yang sudah mulai concern, wah kayaknya seru, suka tuh betta fish Pak, para ikan apa cupang gitu kan, ikan cupang itu jadi air tawar kan ibarat kata ya. Betul. Ikan-ikan hias gitu kan. Nah gimana sih Pak untuk nge-treatmentnya sendiri, tiap ikan beda-beda, tapi mungkin ada yang secara umumnya kalau melihara ikan tuh harus kayak gimana sih Pak? Ya, memelihara ikan diantaranya butuh keseriusan dari kita pertama, terus yang kedua controlling kita harus betul-betul dari segi air, segi pakan dan sebagainya itu harus kita perhatikan, controlling ikannya. Selanjutnya untuk ikan apapun sebenarnya sih yang terpenting adalah bisa antar petani itu intinya kita tidak ada saling menjatuhkan. Yang terpenting sama-sama usaha, kita saling support, saling membagi, dan saling membantu. Intinya itu saja. Dalam dunia dagang perikanan ya gitu. Bapak mau ada rencana nambah balong, nambah empangnya Pak? Insya Allah ke depan saya akan buka juga kalau tidak ada halangan. Masih nunggu barangnya juga. Ikan koi rencana. Wow. Berarti itu modalnya Bapak juga lumayan banget dong Pak? Lumayan, betul. Sejauh ini udah balik modal kah Pak? Kalau yang ikan-ikan yang lain itu alhamdulillah ya, kadang-kadang kan namanya usaha kadang naik turun ya. Iya. Ketika ada lebih alhamdulillah kita bisa berbagi sama tetangga, keluarga terdekat. Ketika ada kerugian di situ dalam usaha apapun ya kita terima, namanya usaha ya. Iya kan. Usaha siap rugi siap untung kan, dua doang. Betul. Gitu. Berarti tapi ya ini jenis usaha ini pun juga cukup menjanjikan ya Pak ya, cukup menjanjikan untuk kalau misalnya pengen kulik lebih dalam lagi juga bisa ya. Bisa. Tepatnya di mana Pak? Mungkin bisa biar kalau misalnya sahabat Rucika nih pengen mampir, misalnya wah doyan banget, aku tuh doyan banget ikan air tawar gitu kan. Kalau misalnya pengen mampir ke tempat Bapak, tepatnya ada di mana Pak? Tempatnya di Jalan Haji Suhemi. RT 0203 nomor 9 Duren Mekar, Parung Tengah, Bojongsari, Depok. Kalau cari di Google Maps nemu nggak Pak? Google Map cari, ketemu di situ ada Yayasan Darul Ulum. Carinya itu aja ya, gampangnya ya. Nanti kalau memang pengennya langsung fresh ikannya, monggo silahkan mampir juga gitu kan ya. Terima kasih Bapak Iqbal buat kita ngobrol-ngobrol sharing soal itu lagi. Ini setiap kali habis ngobrol sama narasumber tuh pasti kayak ternyata banyak
pekerjaan yang bisa kita kulik Betul, gitu kan betul, ya. Dan betul. selama happy ya Pak ya, Bapak happy Happy menjalankannya. Ya saja. kan nggak ada bahkan Nggak ada Bapak pun beban. otodidak ya, Iya, ibarat kata otodidak. belajar dari orang tua sampai Betul. sekarang didalemin. Betul. Anak Bapak juga udah boleh Bapak turunin nih Pak. Pelan-pelan, dikit-dikit. Pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Kan ini kayaknya usaha turun menurun itu lebih menarik ya Pak Iya, ya menarik. gitu Betul, kan ya. betul. Thank you, terima kasih banyak Bapak Sama-sama, Iqbal, sehat-sehat sama-sama. terus, sukses terus untuk usahanya Sama-sama, amin, amin. ya. Amin. Nah, sahabat Rucika, bingung kan jadinya mau kerja yang kayak gimana? Yang penting semuanya halal, semuanya ada cuan gitu ya sahabat Rucika. Tungguin aja Ineza di podcast biru selanjutnya ya kan, bakalan ngobrol sama siapa, bakalan dapat insight-insight apa lagi. Jangan lupa di subscribe juga dong YouTube-nya biar nggak ketinggalan ya episode-episode baru dari podcast biru mengudara sampai jauh. Ines pamit dulu sahabat Rucika, bye.